dari PKK PJOK sebanyak 70 orang yang nantinya akan mendiseminasikan kepada guru PJOK. Dan hari ini adalah tugas akhir kami untuk rencana tindak lanjut. Nah, sebelumnya saya akan berpantun sedikit. Kita orang Melayu, pembukaan kita berpantun sedikit ya Bapak Ibu. Angin bertiup, kembang berlayar, haluan menuju ke pekan. Hendaklah hidup berikhtiar, kemudian serahkan kepada Tuhan. Seperti hanya pantun ini Bapak Ibu, semuanya saya biarkan seperti angin lalu, walaupun kesibukan itu banyak, tapi biarkan seperti angin, kita ikuti arus saja. Nah, tak terasa saya lalui hampir selama 4 bulan, akhirnya bisa juga, mudah-mudahan saya bisa tuntas pembelajaran PJOK untuk PKG yang akan saya lalui ini. Apa sih program PKG PJOK Bapak Ibu? Program PKG PJOK adalah program pengembangan kompetensi guru, khususnya adalah guru PJOK ya Pak Iwan ya. Ini merupakan program pengembangan profesional berkelanjutan khususnya bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK. Nah, terima kasih banyak Pak Iwan yang sudah sudi datang untuk mengikuti diseminasi ya rencana tindak lanjut. Nah, saya harapkan melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru yang nantinya akan memberikan diseminasi pada guru-guru olahraga yang ada di daerah. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, dan menyenangkan serta reflektif. Yang akan saya angkat adalah penggunaan model pendidikan gerak pada konsep keterhubungan gerak dengan metode Sport Education Model atau disingkat dengan SEM. Nah, apa sih SEM itu? SEM adalah Sport Education Model, menuntut siswa memainkan banyak peran. Daripada peran olahraga pada umumnya yang hanya berperan sebagai pemain saja. Model SEM ini semua siswa akan kita libatkan sebagai, baik itu sebagai pemain, sebagai panitia, dan sebagai penyelenggara. Kita akan melibatkan khususnya nanti adalah kelas 1 dan kelas 2 serta dengan kelas 6. Sport education ini selain belajar berperan sebagai pemain, siswa juga belajar sebagai pelatih, wasit atau pencatat skor. Dari sini memang siswanya kita libatkan semua. Jadi guru nantinya adalah sebagai fasilitator, dan sini nanti saya mengharapkan kerjasamanya antar kombel juga, terutama kombel kelas 1, kelas 2, dan kelas 6. Salah satu aspek penting dari proses pembelajaran ini adalah melibatkan kelompok peserta didik untuk belajar. Peserta didik dapat dikelompokkan dalam banyak cara, termasuk atas dasar kesiapan mereka untuk mempelajari keterampilan atau konten tertentu, kemampuan mereka untuk melakukan tugas atau keterampilan yang ada dengan penggunaan pembelajaran kelompok kooperatif, di mana peserta didik bekerja sama menuju tujuan yang sama. Salah satu keterampilan yang diperlukan guru adalah bagaimana guru mampu mengendalikan karakteristik peserta didik dan mengetahui bagaimana mereka belajar sehingga dapat memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Salah satu dengan pembelajaran berbasis proyek akan menuntun pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya pembelajaran berbasis dari pembelajaran berbasis proyek adalah salah satunya adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Kemudian siswa dapat berkolaborasi dalam kelompok. Kedua, menuntut peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. Kemudian terakhir adalah memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajarannya. Yang menjadi produk utama dari pembelajaran berbasis proyek yang nanti akan kami laksanakan adalah melalui turnamen sederhana. Di sini siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga melalui penerapan Sport Education Model pada gerak lokomotor dengan keterhubungan gerak ruang. Saya akan terapkan dalam rangka kita juga akan menyambut hari kemerdekaan. Siswa kelas 1 dan kelas 2 adalah sebagai peserta. Ya Pak Iwan, nanti kita
kita dukung. Kemudian kelas 6 adalah sebagai pesertanya. Kenapa kita melibatkan siswanya sebagai peserta? Karena disinilah, proyek inilah yang nantinya kita bisa jadikan proyek anak-anak itu bagaimana mereka berperan secara aktif lapangan seandainya mereka itu menjadi sebuah penyelenggaraan turnamen. Jadi mereka yang kelas tinggi sebagai pesertanya. Oke, proyek yang dihasilkan nanti adalah laporan kegiatan turnamen yang ada di sekolah, kemudian dokumentasi kegiatan berupa